Bapak Ibu silakan diberikan waktu sebentar ya untuk mengisikan daftar hadirnya di chat Zoom-nya sudah saya bagikan. Selamat malam Pak Sigit, selamat malam Pak Sugi. Untuk acara nanti kurang lebih 2 menit lagi atau kita berikan sedikit tambahan waktu lagi. Oke. Ya, artinya undangan sudah disampaikan melalui wali kelas di grup masing-masing ya. Ini sudah separuh mungkin ya. Ini sudah memiliki quorum. Ya, baik Pak Sigit. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia, yang kami hormati Bapak Sugianto Limbong selaku Waka Kurikulum di SMP Budi Mulia, yang kami hormati Ibu Katarina Dewi Lukitasari selaku Waka Kesiswaan di SMP Budi Mulia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan, Bapak Ibu Guru Wali kelas 9, dan juga seluruh orang tua yang kami hormati. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan, atas segala berkat yang sudah dilimpahkan ke dalam kehidupan kita pada sampai dengan saat ini. Kita semuanya tentunya pada setiap kegiatan memiliki kesibukan di sela-sela aktivitas kita semuanya, tetapi kami mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Ibu semuanya, khususnya atas kesediaan ataupun untuk mengikuti sosialisasi untuk pelaksanaan ujian sekolah di SMP Budi Mulia. Karena sangat pentingnya acara ini, oleh sebab itu mohon untuk setidaknya nanti Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti pengarahan-pengarahan ataupun nanti penjelasan-penjelasan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari SMP Budi Mulia. Khususnya juga ini merupakan ujian yang terakhir untuk putra-putri kita di kelas 9. Kemarin sudah kurang lebih 2 tahun putra-putri kita melaksanakan sekolah di rumah, dan kita kembali lagi untuk setidaknya bahwa ujian adalah sesuatu hal yang nanti setiap orang itu akan mengalami, bukan hanya dalam mata pembelajaran, tetapi ujian-ujian di dalam hidup, yang kami harap bahwa melalui ujian-ujian yang diberikan oleh sekolah itu nanti akan menjadi suatu bekal untuk putra-putri kita nantinya, sehingga putra-putri kita nantinya akan semakin menjadi orang-orang yang berkualitas, yang tentunya bisa membanggakan Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kita pada malam hari ini saya akan membacakan untuk tertib acara pada sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah SMP Budi Mulia tahun 2022. Acara yang pertama yaitu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Timotius Purwanto selaku Wali kelas 9A. Susunan acara yang kedua yaitu informasi dari sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia. Acara yang ketiga yaitu informasi mengenai ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto Limbong selaku Waka Kurikulum di SMP Budi Mulia. Dan acara yang keempat adalah sesi tanya jawab antara orang tua dengan pihak sekolah. Dan acara yang kelima adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Ningrum selaku Wali kelas 9B. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu semuanya, untuk lebih menghemat waktu, kita memasuki acara yang pertama, yaitu doa pembukaan. Kepada Bapak Timotius Purwanto, kami persilahkan.
Mohon maaf Bapak Ibu, Sepertinya Pak Purnya belum hadir, Pak. Pak Purnya ini sedang ada kendala jaringan. Oh. Karena barusan Pak Pur WA saya, dia tadi sedang ada kendala jaringan, oleh sebab itu saya akan menggantikan Pak Pur untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Marilah kita semua bersatu di dalam doa. Sebelumnya, mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk doa akan saya buka menggunakan doa dengan tata cara agama Katolik. Untuk Bapak Ibu yang tidak beragama Katolik, kami mohon untuk bisa berdoa dengan tata caranya masing-masing. Kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami semua mengucap syukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Khususnya ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau tetap memberikan kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan di sela-sela kesibukan kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas segala waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sampai dengan saat ini juga masih dapat membimbing, masih dapat Kau berikan waktu pada kami untuk kami dapat mengasihi seluruh putra-putri kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan ujian sekolah, di mana semoga dengan ujian yang kami laksanakan untuk putra-putri kami ini, nantinya akan semakin membuat putra-putri kami ini menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon berkat-Mu juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami mohon karunia-Mu, semoga Engkau memberikan kasih-Mu kepada orang-orang yang sedang sakit. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk orang tua siswa yang pada saat ini, pada malam hari ini belum bisa bergabung, mungkin dengan adanya halangan-halangan tertentu, semoga Engkau selalu memberikan berkat kepada mereka semuanya. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan akan kami satukan dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu informasi dari sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Budi Mulia. Kepada yang terhormat Bapak Yohanes Sigit Untoro, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Septi selaku pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati Bapak Sugianto Limbong selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Katarina Dewi Lukitasari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Timotius Purwanto, Wali Kelas 9A, Ibu Yovita Stianingrum, Wali Kelas 9B, Bapak Guneski Turnip, Wali Kelas 9C, dan Bapak Mujiono, Wali Kelas 9D, dan Bapak Ibu orang tua dari putra-putri kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu. Di malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Bapak semua hadir dalam pertemuan secara virtual persiapan ujian sekolah SMP Budi Mulia tahun 2022. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami sehingga kita bisa berjumpa walaupun di malam hari dan juga secara daring ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekolah sudah tidak terasa lagi bagi kelas 9. Ini di bulan Maret, ini sudah menempuh berbagai macam ujian. Tidak terasa 3 tahun sudah putra-putri kita bersama di sekolah ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya seluruh Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk mendampingi putra-putri kita. Dan tentunya dalam perjalanan pendampingan ini dari sekolah banyak kekurangannya. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili dari keluarga besar SMP Budi Mulia. Bapak Ibu yang terkasih, sudah pada saatnya anak-anak menempuh ujian sekolah.
di mana ujian sekolah ini juga nanti menjadi titik tolak mereka untuk melanjutkan di jenjang berikutnya. Di masa pandemi ini saya memahami, saya paham situasi kita tidak menentu. Anak-anak hanya beberapa saat masuk, kemudian kenaikan kelas pun juga, begitu juga banyak ujian-ujian yang dilakukan secara online. Memang banyak Bapak Ibu kendala-kendala yang kami hadapi semasa ujian-ujian tersebut diselenggarakan secara online. Satu sisi kita demi keselamatan anak-anak, tapi di sisi lain dari segi kualitas, dari segi kejujuran, ya, sebagainya itu kami mengalami kendala. Kemudian dengan berkembangnya waktu, puji syukur situasi sudah mulai membaik Bapak Ibu, maka dari dinas itu mengeluarkan surat keputusan nomor 206 tahun 2022 berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah, di mana pada SK tersebut ada beberapa alternatif untuk pelaksanaan ujian sekolah. Ada yang secara daring, ada yang kombinasi antara daring dan luring, ada yang full luring dengan paper masih berbasis kertas. Kami cukup panjang dalam hal diskusi ini, Bapak Ibu, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, maka SMP Budi Mulia dengan mohon kerendahan hati Bapak Ibu memutuskan untuk pelaksanaan ujian sekolah kita di tahun ini melakukan dengan cara sinkronus online. Ya, Bapak Ibu, jadi anak-anak nanti tetap sesuai dengan anjuran protokol kesehatan maksimal di satu ruangan, ya, tetapi mereka tidak mengerjakan di sebuah kertas, Bapak Ibu, tetap secara dengan menggunakan gadget mereka ataupun perangkat-perangkat mereka, Bapak Ibu. Maka ini akan kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Berbagai macam hal sudah kita lakukan, persiapan-persiapan, terutama berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, kesehatan. Maka nanti mungkin ada informasi-informasi dari panitia, teknis-teknisnya. Jikalau Bapak Ibu merasa ada yang perlu diperbaiki, kami mohon dengan hormat untuk memberikan masukan, sehingga pelaksanaan ujian sekolah pada tahun 2022 dapat kita selenggarakan dengan baik, dan tentu kita dapat menyelesaikan dengan aman juga. Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang kami punya dari PAS semester 1, kemudian PAT kemarin, ya ada beberapa kendala berkaitan juga dengan pelaksanaan secara online jika siswa itu di rumah. Ada beberapa siswa yang terlambat dalam melakukan pengumpulan soal dan seperti apa. Maka kami mohon dukungannya nanti pelaksanaan untuk ujian sekolah tahun ini, anak-anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, ya, hadir ke sekolah, jumlah di dalam kelas itu dibatasi, tetap tidak ada komunikasi satu sama lain, maka kami memutuskan untuk pelaksanaan ujian sekolah SMP Budi Mulia adalah sinkronus online. Kami berharap nanti ada semangat anak-anak untuk kembali ke rumah mereka, yaitu SMP Budi Mulia. Sudah beberapa saat mereka yang tidak PTM hadir ke sini, kita hadirkan kembali bahwa inilah rumah mereka yang harus mereka juga merasa memiliki tempat ini. Kita berharap nanti hasilnya juga akan lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan mohon kerendahan hati, kami dari sekolah SMP Budi Mulia mohon doa dan dukungannya untuk pelaksanaan ujian sekolah sinkronus online. Jika Bapak Ibu nanti ada kendala, ada sesuatu hal, nanti kita akan sama-sama carikan solusinya sehingga anak-anak bisa melakukan ujian ini dengan nyaman, dengan aman, sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.
Terima kasih banyak kepada Pak Sigit yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yohanes Sigit, Bapak Ibu semuanya, bahwa ujian sekolah di SMP Budi Mulia tentunya juga sudah melalui diskusi bersama dari semua Bapak Ibu guru, di mana bahwa putra-putri Bapak Ibu semuanya juga sudah menjadi putra-putri kami di SMP Budi Mulia, bahwa ketika sudah masuk di SMP Budi Mulia, kami pun menganggap putra-putri Bapak Ibu semuanya selalu yang kami utamakan. Sehingga apapun nanti yang terjadi, tentunya kami kalau untuk pendampingan, untuk segala sesuatu halnya akan selalu memberikan yang terbaik. Tentunya, dan untuk ujian sekolah, bahwa itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, di mana itu merupakan suatu program yang wajib, dan juga itu sudah merupakan suatu program dari Dinas Pendidikan. Kami pun juga berharap bahwa memohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar nanti ujian sekolah dapat benar-benar berjalan dengan baik, semuanya juga dapat berjalan dengan lancar. Dan apabila ada sesuatu hal mengenai mungkin kendala-kendala yang putra-putri Bapak Ibu nanti alami, boleh untuk disampaikan, karena Pak Sigit juga sudah memberikan informasi segala sesuatu hal, kita cari solusinya bersama-sama sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran, dari kegiatan-kegiatan ujian, dan juga untuk pendampingan kepada putra-putri kita semuanya nanti akan benar-benar mendapatkan suatu hasil yang sangat baik. Kita akan lanjutkan untuk acara kita yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Kita memasuki untuk informasi mengenai ujian sekolah tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum SMP Budi Mulia. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto Limbong, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Septian yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan sesi saya. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini. Selamat malam Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu karyawan yang bergabung di Zoom ini. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun 2022, saya pada tahun ini dibantu oleh Ibu Katrina dan juga Bapak Septian dalam melaksanakan atau mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Pada saat ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan ataupun juknis ya dalam pelaksanaan ujian sekolah tahun 2022. Seperti yang dikatakan Bapak Sigit tadi bahwa jika nanti ada hal-hal yang mungkin memunculkan pertanyaan ataupun di mana Bapak Ibu ada pertanyaan, kami akan siap untuk berdiskusi, membuka waktu, memberikan hati Bapak Ibu untuk berdiskusi untuk kelancaran pelaksanaan ujian sekolah pada tahun ini. Bapak Ibu izin untuk berbagi layar di sesi kali ini. Ya, mudah-mudahan layar saya sudah tampil Bapak Ibu. Di layar saya yang kedua memang sudah tampil. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, kebetulan saya adalah yang biasa menangani kalau ada ujian-ujian di sekolah, dalam hal ujian online saya biasa menangani, dan saya mengerti banyak hal, banyak permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan ujian online selama ini. Maka pada tahun ini ketika diwacanakan ujian sekolah, memang beberapa opsi diberikan kepada kami pihak sekolah, tetapi karena ini sifatnya adalah sangat urgent Bapak Ibu, ya ini adalah ujian pamungkas bagi anak kelas 9 dan penentu kelulusan Bapak Ibu, maka saya selaku yang biasa operator, saya tidak berani berspekulasi Bapak Ibu, maka saya mau menawarkan kepada Budi Mulia bahwa ujian sekolah pada tahun ini kami laksanakan secara tatap muka. Banyak hal pertimbangan Bapak Ibu memang ya, kami menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu wali kelas berkaitan dengan ataupun diskusi mungkin wali kelas dengan orang tua, dan memang Bapak Ibu kami tetap memberanikan diri untuk melaksanakan penilaian atau ujian sekolah tahun ini dengan cara tatap muka. Dan memang
dengan waktu yang begitu terbatas, Bapak Ibu, kami diberikan waktu tidak banyak, Bapak Ibu, mempersiapkan ini, maka kami putuskan bahwa ujian sekolah ini online, bentuknya online, tapi tetap muka. Selama ini kalau sebelum COVID ini kami melaksanakan ujian sekolah itu menggunakan paper test, Bapak Ibu, menggunakan kertas, tapi karena ini waktunya tidak begitu banyak diberikan kepada kami, maka kami melaksanakan secara online. Maka Bapak Ibu, pada sesi kali ini izinkan saya menyampaikan hal-hal yang kami akan sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Sebelumnya Pak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa ujian sekolah ini adalah salah satu penentu kelulusan anak-anak kita kelas 9. Satu dari sekian, inilah kira-kira indikator-indikator yang dilalui anak-anak kita nantinya untuk dikategorikan ataupun bisa mereka dikatakan lulus atau tidak jika melewati keempat indikator ini. Di bulan Maret pertengahan kemarin anak-anak kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Itu adalah di bagian pertama ini Pak Ibu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 hingga kelas 9. Kemudian Pak Ibu, di sini ada nanti memperoleh nilai sikap. Yang nomor 2 ini di Budi Mulia tidak pernah menjegal anak kami. Kami mengatakan berbangga hati mengatakan bahwa anak-anak Budi Mulia yang dipercayakan kepada kami adalah baik sikapnya semuanya. Tidak pernah mempunyai masalah yang dikatakan sangat kronis ya, sangat bermasalah banget ya, tidak ada Pak Ibu. Dalam kategori anak remaja, kami mengatakan bahwa dengan bangga mengatakan bahwa anak-anak Budi Mulia memiliki sikap yang baik. Yang ketiga Pak Ibu, lulus ujian satu pendidikan inilah yang akan dilaksanakan pada minggu depan, tanggal 28 Maret hingga tanggal 1 April nanti Bapak Ibu. Jadi inilah yang tengah kita bicarakan ini, yang ketiga ini. Jadi harus lulus anak-anak kita nanti untuk mengikuti ujian sekolah ini Pak Ibu. Sedangkan yang keempat adalah hasil dari pertama, kedua, ketiga ini kami diskusikan nanti di sini oleh rapat Dewan Guru. Jadi Bapak Ibu, jika anak kita melewati keempat indikator ini, maka nanti anak kita dikatakan dikategorikan lulus dari sekolah ataupun jenjang SMP di SMP Budi Mulia. Jadi Bapak Ibu, inilah kira-kira kriteria kelulusan di SMP Budi Mulia. Bapak Ibu, saya akan masuk ke ujian sekolah. Sekali lagi Pak Ibu, kami tidak serta-merta mengatakan atau melaksanakan ujian sekolah ini secara online sesuka hati kami, tidak Pak Ibu. Memang ada surat keputusan ataupun surat edaran dari dinas mengatakan bahwa ujian sekolah ini dilaksanakan Bapak Ibu secara serentak Bapak Ibu. Tidak secara lokal Budi Mulia, enggak Bapak Ibu. Semua sekolah melaksanakan ujian sekolah. Ya, tidak ada sekolah yang di luar tanggal 28 hingga tanggal 1 April itu tidak ada sekolah di luar itu. Ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma Budi Mulia nanti yang melaksanakan ujian sekolah di Jakarta ya. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira ini bukan kami yang menentukan dan PTM ini pun bukan kami menentukan Bapak Ibu. Ini adalah benar-benar surat edaran daripada Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa dalam rangka penjaminan mutu, ini Bapak Ibu isinya dalam rangka penjaminan mutu dan sesuai dengan kondisi Provinsi DKI yang sudah merupakan PPKM level 3, maka pelaksanaan ujian sekolah dilakukan secara luring di satuan pendidikan dengan 50% jumlah peserta ujian dari kapasitas ruangan. Artinya Bapak Ibu, jika misalkan di ruangan kami ada terdapat 40 siswa, maka satu ruangan itu hanya diperbolehkan 20 peserta. Maka kami di tahun ini memiliki 155 peserta didik kelas 9-nya. Atas himbauan ini Bapak Ibu, maka kami akan memberikan ataupun membuat 8 ruang untuk peserta didik kami dalam mengikuti ujian sekolah. Masing-masing ruang itu kami berikan 7 ruang itu masing-masing 20 peserta, sedangkan satu ruangan yaitu ruang ke-8 itu adalah 15 peserta. Jadi ini benar-benar adalah surat edaran dari pemerintah Bapak Ibu, dari dinas terkait untuk pelaksanaan ujian sekolah secara luring Bapak Ibu. Ya. Luring ini dalam artian Bapak Ibu, boleh paper. Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan beberapa opsi dalam pelaksanaan ujian sekolah ini. Boleh paper test, boleh online, boleh dia blended Bapak Ibu, campuran. Jadi tapi kami mengambil sikap bahwa kami akan melaksanakan ini secara tatap muka dan menggunakan gadget atau online istilahnya Bapak Ibu. Ya, memudahkan kami nanti untuk melaksanakan ini dan memang sekali lagi waktu kami tidak banyak diberikan untuk mempersiapkan ujian sekolah ini. Ini kira-kira Bapak Ibu alasan kami kenapa sampai PTM Bapak Ibu. Jadi harapan kami ya, saya jujur Bapak Ibu di luar daripada konteks ini, terakhir kelas 9 ini saya begitu senang atas antusias anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah.
memang Bapak Ibu mereka memiliki kerinduan. Secara pribadi saya selaku guru sangat senang dengan animo anak-anak kita untuk mengikuti pembelajaran, karena mereka mengatakan, memang Bapak Ibu mereka mengatakan bahwa kami tidak begitu mengerti kalau online. Bapak Ibu, itu kerinduannya. Memang di hari ini dan hari besok itu memang kami mengundang anak kelas 9 untuk ke sekolah semuanya, dan tanda kutip kami memaksa supaya mereka terbiasa nanti untuk mengikuti ujian sekolah. Memang masih ada istilahnya mawas diri Bapak Ibu ya, jujur kita juga masih wanti-wanti, mudah-mudahan anak-anak kami tidak ada yang terjangkit COVID-19 gitu ya. Tapi memang itu animo anak-anak kita, memang mereka juga rindu ke sekolah ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat kami Bapak Ibu mantap bahwa Budi Mulia tahun ini melaksanakan ujian sekolah menggunakan sistem PTM dan online Bapak Ibu. Ini kira-kira alasan kami untuk melaksanakan ujian sekolah. Untuk teknis pelaksanaan ujian sekolah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan di sini bahwa kami, seperti saya katakan tadi, Budi Mulia akan melaksanakan ujian sekolah secara tatap muka, daring atau online, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak menggunakan kertas. Nanti Bapak Ibu mempersiapkan atau membantu mempersiapkan anak kita untuk membawa diri, membawa alat tulis aja, pensil, berupa dan juga nanti gadget mereka. Ya, jadi nggak usah bawa buku, Bapak Ibu. Nanti tidak dipakai, hanya khusus HP atau smartphone aja sudah cukup menurut kami Pak Ibu. Yang kedua Pak Ibu, media yang kami gunakan Pak Ibu, ini aplikasi yang kami gunakan itu tidak terlalu berat. Artinya smartphone dengan spek yang sangat rendah pun mampu mengakses soal kami, mengakses ujian sekolah kami Pak Ibu. Maka ini selama ini pengalaman anak-anak sih ya, ada beberapa anak-anak yang memberikan kendala kepada saya. Saya sudah mengerti di mana masalahnya. Memang Bapak Ibu ya, lagi-lagi gawai anak-anak kita itu mungkin speknya sudah terlalu rendah. Ya, sehingga mungkin kadang-kadang Google Chrome-nya pun sudah tidak bisa lagi diupdate istilahnya ya. Itu pasti akan bermasalah. Tetapi sekali lagi bermasalah pun mungkin anak kita hanya kendala mungkin hang gitu doang. Tetapi dengan adanya nanti anak-anak ke sekolah, kami akan berusaha membantu. Jadi anak-anak kita nanti mengakses ataupun mengikuti ujian sekolah ini dengan menggunakan smartphone. Boleh HP biasa yang Android, boleh iOS, ataupun boleh nanti menggunakan tablet, dan juga Pak Ibu boleh laptop. Tadi saya bercanda dengan anak-anak boleh bawa komputer PC, boleh. Tapi kan nggak mungkin Pak Ibu anak-anak menggunakan bawa PC ke sekolah, ujian sekolah dengan membawa sama CPU-nya ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya hanya bercanda aja. Kalau boleh Bapak Ibu, smartphone dan juga laptop aja sudah cukup. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kira-kira media yang kami gunakan. Ini tadi pagi kami sudah menyampaikan kepada anak-anak kita Pak Ibu bahwa inilah beban mereka, beban dalam artian yang harus mereka kerjakan dalam ujian sekolah. Ada 10 mata pelajaran dengan jumlah ataupun banyak butir soal yang mereka akan hadapi dengan durasi waktu yang diberikan seperti ini Pak Ibu. Tadi pagi kami sudah menyampaikan ini kepada anak kami, dan lagi-lagi berdasarkan pengalaman kami, ini waktu sudah sangat banyak Bapak Ibu untuk mengerjakan ini soal-soal. Kami memberikan waktu di 4 ini karena memang agak sedikit berat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Terkhusus matematika Pak Ibu ini paling spesial. Kalau anak-anak mengatakan paling spesial Pak Sugi, tapi paling menyebalkan katanya Pak Ibu, karena menghitung semua Pak Ibu. Jadi 30 PG-nya 5 uraian dengan durasi waktu 120 menit. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini mata pelajaran dengan jumlah soalnya sudah kami sampaikan kepada anak kita. Untuk jadwal Bapak Ibu, ini pun kami sudah menyampaikan kepada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu juga butuh seperti warning, mungkin anak kita pengingat Bapak Ibu ya. Ini mungkin boleh di screenshot untuk menjadi pengingat Bapak Ibu nanti untuk membantu anak-anak kita dalam mempersiapkan diri untuk bangun pagi setidaknya Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu jam 7:30 kami Zoom setiap pagi, mungkin anak kita bangun 7:30 gitu. Kali ini nggak Bapak Ibu. Sebenarnya Pak Ibu ya, untuk jadwal ini kami yang membuat ini. Sebenarnya dari juknisnya yang diberikan kepada kami oleh dinas ini pukul 7 Pak Ibu. Tapi kami mempertimbangkan banyak hal. Satu, mungkin ada juga orang tua yang mungkin mempersiapkan diri untuk bekerja, dan juga mungkin ada yang tidak mengantar, mungkin juga sibuk di rumah Pak Ibu, maka kami memberikan mundur sedikit waktu 30 menit. Maka kami memulai ujian sekolah kami Pak Ibu ini pukul 7.30. Tetapi anak-anak tetap kami undang pukul 7 sampai di sekolah.
Bapak Ibu ya. Jadi ini yang 7.30 ini adalah tank untuk mengerjakan soalnya. Tapi untuk yang lain-lainnya kami mengharapkan 7.00 mereka anak-anak sudah ada di sekolah. Ya, jikalau mereka sempat sarapan, Bapak Ibu silakan sarapan. Jika tidak nanti Bapak Ibu silakan disikapi bagaimana supaya anak kita jangan sampai kelaparan Bapak Ibu hingga pukul 11:30 Bapak Ibu di sini. Ya, ini jadwal yang kami berikan dalam pelaksanaan ujian sekolah. Bapak Ibu, ini juga kami wanti-wanti, kami tidak memberikan secara resmi di sini tanggalnya ataupun apa ya, seperti yang ini ya, ini kan jelas ada Bapak Ibu. Kalau yang ini kan kami memang tidak mengharapkan adanya susulan Bapak Ibu. Kalau nanti susulan mungkin beban psikologi anak itu juga terpengaruh, maka kami mendoakan bahwa anak-anak kami tidak ada susulan. Sekalipun nanti ada susulan Bapak Ibu, kami akan melaksanakan setelah ini terakhir. Setelah ini berarti di hari Senin tanggal 4 kami akan mengadakan susulan Bapak Ibu. Maka untuk ini kami mendoakan dan sangat mengharapkan ini tidak ada kami susulan. Ya, Bapak Ibu, maka ini tidak ada butir seperti ini, ya. Yang ada hanya seperti ini, ya pokoknya nanti tentatif aja. Kalau ada susulan, kami akan sikapi nanti, kami akan sesuatu nanti bagaimana mereka supaya bisa mengikuti ujian dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, produk ini Google Classroom, anak-anak kita itu tidak asing lagi Pak Ibu ya. Mereka sudah mengerti. Dan kami tidak pindah-pindah. Dari semester 1 hingga saat ini untuk yang namanya penilaian di Budi Mulia, beda halnya dengan kelas Bapak Ibu ya. Untuk yang namanya penilaian akhir semester 1, penilaian akhir semester 2 Bapak Ibu, kami menggunakan itu classroom-nya satu. Tidak pindah-pindah. Jadi nanti anak-anak kita mengakses soalnya melalui Google Classroom untuk penilaian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh melihat progres anak-anak kita di sana. Ya, silakan masukkan akun anak-anak kita di HP ataupun di gadget Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses ataupun melihat progres pengerjaan anak kita dalam tugas-tugasnya. Jadi untuk ujian sekolah Bapak Ibu, kami menggunakan produk Google Classroom. Bapak Ibu, tadi kami sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa online ini riskan, banyak hal mempengaruhi, maka besok kami mencoba mentrial Bapak Ibu. Mentrial satu, internet kami, memang di sekolah kami itu kami menyediakan internet Bapak Ibu. Ya, jadi kami mengupayakan supaya anak-anak kita tidak menggunakan kuota mereka, maka kami mengundang anak-anak kita besok untuk mengadakan simulasi trial, di mana kesalahan kami, di mana kelemahan kami ingin memperbaiki, sehingga nanti pada hari hanya pelaksanaan ujian sekolah, itu masalah bisa teratasi. Jadi, Bapak Ibu mohon mengingatkan, menghimbau anak-anak kita besok untuk hadir ke sekolah dalam mengikuti simulasi ini. Ini dilaksanakan pada pukul 11 hingga pukul 12. Bapak Ibu nanti yang menjemput ini mungkin agak sedikit pukul 12 ini pulangnya mungkin beres-beres Bapak Ibu, mungkin 11.15 mungkin sampai di sekolah ya. Bapak Ibu ini silakan disikapi. Yang jelas hingga pukul 12 Bapak Ibu kami masih menggunakan waktu anak-anak kita untuk simulasi ini. Mudah-mudahan tidak molor, mudah-mudahan tidak mundur lagi sehingga Bapak Ibu yang menjemput nanti tidak merasa kecewa dengan kondisi kita. Oke, ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa kami tahun ini kelas 9 Bapak Ibu berjumlah 155 peserta didik. Kami satu ruangan itu mengupayakan 20 peserta didik satu ruangan, maka kami mengadakan 8 ruang Bapak Ibu. Ini kami pastikan sangat prokes Bapak Ibu, tidak benar-benar tidak berkerumun. Bapak Ibu, inilah kondisi ruangan yang akan kami berikan kepada anak kita, bahwa satu meja anak-anak kita adalah satu peserta, tidak berdampingan Bapak Ibu. Ini lorong cukup lebih 1 meter Bapak Ibu. Ini kami upayakan tidak ada yang di luar ini Bapak Ibu. Kami pastikan seperti ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Maka inilah kondisi kami, saking kami mengupayakan supaya benar-benar aman. Anak-anak kita itu benar-benar aman dalam mengerjakan soal-soalnya. Ya, kalau sudah tidak aman nanti ya bagaimana mereka bisa fokus mengerjakan soalnya. Maka Bapak Ibu untuk menjaga keberlangsungan ini bisa aman Bapak Ibu, untuk minggu depan kelas 7 dan kelas 8 itu kami buatkan mereka tugas mandiri Bapak Ibu. Tidak ada di sekolah. Jadi selama anak-anak kita mengikuti ujian sekolah, yang di sekolah itu hanyalah 155 peserta didik kami kelas 9. Kelas 7 8 tidak ada di sekolah. Itu upaya kami menjaga keamanan anak kita daripada situasi saat ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi
Sekali lagi Pak Ibu, kami selalu mengupayakan yang terbaik dalam hal keamanan ya Pak Ibu. Ya, Budi Mulia mengupayakan yang terbaik dalam hal keamanan, prokes kesehatannya. Ya, dengan kondisi seperti ini, besar harapan kami bahwa Bapak Ibu mengizinkan anak-anak kita nanti untuk mengikuti ujian sekolah secara PTM. Oke Bapak Ibu, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini mungkin Bapak Ibu yang terlupakan saya tadi di sesi saya tadi. Iya. Bapak Ibu, ini kami tadi mengatakan bahwa ini tatap muka dan online. Besok kami trial, aplikasi kami trial, Wi-Fi kami trial. Tetapi Bapak Ibu, kami bukan bermaksud kami membebankan orang tua, Bapak Ibu, bukan. Kami mengharapkan ketika anak kita nanti membawa katakanlah smartphone mereka ke sekolah, mohon Bapak Ibu diisikan sedikit kuotanya, jaga-jaga supaya tidak bermasalah. Sekiranya nanti mungkin misal Bapak Ibu, HP saya ini Bapak Ibu, ini HP saya ini tidak bisa connect Wi-Fi di sekolah karena memang sudah sangat jadul Bapak Ibu. Saya katakan ya Bapak Ibu ya, ini saya jujur aja. Ini harus saya isi kuota. Mana tahu Bapak Ibu kondisi seperti ini yang dialami nanti anak kita Wi-Fi tidak terkoneksi dengan smartphone ataupun dengan gawai mereka, sehingga anak kita bisa menggunakan kuota mereka. Tetapi kalaupun itu tidak dimiliki Bapak Ibu, kami memang memfasilitasi nanti Bapak, kami akan cari solusi yang lain, mungkin meminjam laptop ke guru-guru mungkin Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kami sangat mengharapkan kerjasamanya Bapak Ibu supaya ini lancar. Mohonlah diisi sedikit kuota anak kita. Sekali lagi, memang di sekolah kami mengupayakan kekuatan internet kami supaya nanti tidak bermasalah. Ini kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam hal ujian sekolah. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami terbuka untuk menerima masukan ataupun diskusi dalam menjaga ataupun melaksanakan ujian sekolah ini supaya nanti boleh berjalan dengan baik. Harapan kami, Bapak Ibu, mudah-mudahan ujian sekolah ini bisa berjalan dengan baik, anak-anak kita semuanya menghasilkan hasil yang maksimal, dan mereka semuanya lulus 100% nantinya, Pak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang jelas. Silakan dikomunikasikan atau didiskusikan nantinya. Saya kembalikan kepada Pak Sakti. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sugi atas informasi yang sudah diberikan. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Sugi sudah memberikan penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan secara teknis untuk ujian sekolah di SMP Budi Mulia. Mungkin untuk kurang lebih 1 atau 2 tahun ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya Bapak Ibu. Istilah-istilah PTM, daring, sinkronus, asinkronus, itu merupakan suatu perkembangan dari dunia teknologi dan juga dunia pendidikan saat ini. Bahwa kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman kita dulu mungkin sudah sangat jauh berbeda. Tetapi bahwa tetap fokus utamanya adalah merupakan suatu mutu ataupun kualitas dari pendidikan itu sendiri. Karena kami juga sangat berharap agar bahwa dunia pendidikan khususnya di Indonesia ini juga memiliki suatu mutu, juga memiliki suatu kualitas, sehingga nanti akan bisa menghasilkan suatu sumber daya manusia yang memang benar-benar terbaik. Dan kami sebagai Bapak Ibu guru hanya mampu untuk bisa mendampingi, memberikan suatu arahan kepada putra-putri kita semuanya. Semoga nanti dari semua pendampingan, semua proses yang sudah dilaksanakan melalui SMP Budi Mulia ini benar-benar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugi bahwa pelaksanaan ujian sekolah sebisa mungkin sekolah akan memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Dan semoga juga Bapak Ibu semuanya bisa memberikan dukungan yang sama, sehingga pelaksanaan yang kami laksanakan nantinya semuanya memang benar-benar bisa mendapatkan suatu buah yang nanti bisa diterima oleh putra-putri kita semuanya. Kita memasuki acara yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, nanti ada beberapa hal. Yang pertama, minta tolong jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu hal, mohon untuk nanti bisa raise hand
Ya, setelah raise hand mohon nanti untuk menyampaikan orang tua ataupun wali siswa atas nama siapa. Atau mungkin nanti jika ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, bisa untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu wali kelas untuk membantu mengecek apakah ada yang bertanya di kolom komentar. Silahkan, kami persilahkan untuk Bapak Ibu, andaikan ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Baiklah, di sini di layar saya sudah muncul. Ya, Pak Sigit. Mungkin sebelum dibuka sesi tanya jawab, ada informasi tambahan berkaitan dengan tata tertibnya, Pak. Ya, tata tertib bahwa Bapak Ibu nanti untuk seluruh siswa itu tetap mengikuti aturan sekolah, dalam arti untuk putra potongan rambut, ya, kemudian putri juga, termasuk seragam-seragamnya ya Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu nanti dicek kembali putra-putri kita masing-masing, apakah dari potongan rambutnya yang putra itu sudah melebihi batas, ya mohon untuk diteritkan. Kemudian seragamnya Bapak Ibu dicek kembali hari Senin, hari Selasa, itu apakah masih. Nah kemudian mungkin untuk sepatu Bapak Ibu, jika memang itu yang sepatu sekolah sudah tidak muat, kami berikan dispensasi, silahkan menggunakan sepatu tetapi dengan warna yang sesuai ketentuan juga ya Bapak Ibu ya. Tidak usah dipaksa tinggal ujian sekolah harus beli sepatu sekolah, tidak. Monggo silahkan dipakai sepatu yang ada tetapi ya tentu yang senyaman ataupun paling tidak dari segi warna itu Bapak Ibu kami anjurkan untuk disesuaikan ya begitu ya. Mungkin nanti atau ada aturan-aturan dari panitia itu monggo bisa disikapi ya. Tapi paling tidak saya pesan untuk anak-anak kita hadir di sekolah ya jangan sampai rambutnya yang putra itu panjang atau bahkan ada yang mungkin sempat dicat atau seperti apa begitu ya Bapak Ibu, karena anak kita ini masih murid-murid SMP Budi Mulia ya. Anak kita belum lulus ya, nanti setelah ada informasi kelulusan, nah itu baru dianggap lulus. Selama masih ya di sekolah di Budi Mulia mengikuti aturan sekolah. Saya rasa itu tambahannya. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih banyak Pak Sigit. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Sigit, Bapak Ibu semuanya, bahwa putra-putri kita semuanya masih menjadi bagian dari SMP Budi Mulia, di mana ketika Bapak Ibu semuanya mendaftarkan untuk putra-putrinya bersekolah di SMP Budi Mulia, harus bisa mengikuti ketentuan yang memang sudah kami berikan. Karena ketentuan serta peraturan-peraturan semuanya untuk bisa menertibkan, juga untuk nanti bisa membentuk karakter-karakter dari putra-putri kita semuanya. Kami pun juga memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu, khususnya apabila ada sesuatu hal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sigit. Baiklah, di sini di layar saya sudah ada satu orang tua siswa yang raise hand atas nama Wisle Vincent Tan. Silahkan untuk Bapak atau Ibu dari orang tua Wisle. Ya. Selamat malam Bapak Ibu orang tua siswa sekalian. Selamat malam Bapak Ibu guru Sekolah Budi Mulia, terkhusus Pak Yohanes Gituntoro. Pak. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih sudah bisa ikut di Zoom meeting sosialisasi ujian sekolah. Pertanyaannya sebetulnya bersifat umum, hanya seingat saya kalau nggak salah pembelajaran tatap muka sebelum COVID itu efektif anak-anak kita itu di Budi Mulia cuma mungkin satu semester. Dari 3 tahun itu cuma 1 semester pembelajaran tatap muka, itu pun cuma sampai di bulan Maret kalau saya nggak salah. Nah, sebagai orang tua juga saya melihat anak saya 2 orang juga di SMA maupun di SMP itu pembelajaran tatap muka itu cuma yang satu tahun, yang satu ya Wisli cuma setengah tahun bahkan. Nah, pertanyaan saya adalah
Bapak Ibu kan sebelum-sebelumnya udah belasan tahun, mungkin puluhan tahun lah mengajar tatap muka dan sekarang ini mengajar secara online. Saya cuma mau tanya seberapa baikkah kualitas penerimaan anak-anak kita, artinya kualitas intelektualitas mereka setelah belajar tatap muka dengan online. Karena yang tahun ajaran ini kan praktis cuma setengah tahun, 3 bulan bahkan kalau cuma tatap mukanya. Saya ingin bertanya, mungkin salah satu dari guru yang mungkin memperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya yang tatap muka kualitasnya demikian, tapi yang sekarang ini mungkin udah tahun kedua atau tahun ketiga lulus dengan pembelajaran online. Pertanyaan saya itu aja. Terima kasih, mungkin dari salah satu Bapak atau Ibu guru bisa menjawab. Ya, itu sebetulnya kekhawatiran kami sebagai orang tua. Tapi juga ya itu kan ada juga jadi satu kekhawatiran dari Mendiknas kita yang sekarang, bahwa ada kayak semacam loose generation, bahwa karena ya itu force major sekarang ini memang. Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, Bapak orang tua siswa dan Ibu orang tua siswa. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih dari Papa Wisle, Bapak Ibu Guru. Ada yang mau memberikan tanggapan dari Pak Sugi, Bu Catherine, Bu Ningro? Saya mungkin boleh, Pak. Silakan kepada Pak Sugi. Terima kasih tadi untuk Papanya Wesley yang sudah memberikan pertanyaan. Saya memberikan respon Pak atas pertanyaan itu, ya gimana ya. Yang saya sangat bersedih Pak, kondisi pendidikan saat ini adalah kalau mengenai intelektual, ya itu relatif Pak ya, relatif kalau intelektual. Yang saya sedihkan sekarang itu adalah anak kita itu tidak mampu berkomunikasi Pak. Sebelum COVID, kalau saya mengajar, masih ada anak yang beradu argumen dengan saya. Gitu loh Pak. Sekarang, bahkan ditanya pun, anak tidak memberikan respon. Kalau PTM. Itu dari segi, itu di luar kondisi Pak ya, di luar intelektual mereka. Jadi yang saya lihat, banyak anak-anak itu menjadi pribadi yang penyendiri Pak. Kadang ketika saya menjelaskan PTM, anak itu kayak seolah-olah memiliki dunia sendiri Pak. Ada beberapa anak saya lihat itu. Kalau diajak diskusi, dia hanya melihat saya. Bahkan tidak mengatakan tidak tahu, ataupun tidak mau, bahkan tidak no respon, Pak. Itu yang membuat saya, kalau begini terus ya, apa jadinya lah kira-kira anak saya gitu. Itu baru satu Pak yang saya komentari. Dari segi kemampuan Pak, kebetulan saya hanya bisa menilai dari segi kemampuan matematika, karena itu bidang saya Pak. Saya mengajar matematika, kelas 7 dan kelas 9. Saya benar-benar Pak mengajar sekarang ini sangat menurunkan standar saya. Dari anak-anak sebelum COVID. Kalau saya mengajar dulu, masih ada anak yang menangis saya bikin karena soal saya. Kalau sekarang Pak, jangankan menangis Pak. Dibuatkan soal, dikerjakan aja Pak, saya sudah sangat senang Pak. Bapak Ibu boleh melihat classroom anak-anak kita itu. Berapa persen yang mengerjakan? Kalau ditanya mengerti enggak, no respon. Di mana masalahnya anak-anak no respon, Pak? Ibarat kita, Pak, Bapak, Ibu, kalau ke rumah sakit, kita masuk ke rumah sakit, ketemu dokter, dokter bertanya, kamu sakit apa? Kita nggak respon. Bapak, Ibu, itu sangat menyedihkan, Bapak, Ibu. Itu dokter pasti gimana ya untuk memberikan kita pengobatan. Tidak ada yang namanya apa ya, keluhan kita berikan ke dokternya. Dokter itu juga bingung. Saya bingung, Pak, Bu. Kamu masalahnya di mana? Penjelasan saya mengerti enggak? Tidak ada respon. Itu baru saya yang mengalami. Mungkin teman-teman yang lain saya kurang tahu. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi itu pengalaman saya. Jadi kalau ini semakin bertambah lagi, ya learning loss, Bapak Ibu. Oke lah, tidak pintar anak kita di sekolah. Ya, yang menjadi masalah kan tingkat kemampuan anak-anak bersosialisasi itu ini hilang Bapak Ibu.
Jadi sekolah itu nggak serta-merta hanya belajar, Bapak Ibu. Itu saya garis bawahi. Sekolah itu tidak serta-merta hanya belajar matematika, belajar olahraga, belajar biologi, enggak serta-merta, Bapak Ibu. Banyak hal yang di luar dugaan kita, pembelajaran di sekolah itu memberikan apa ya, masukan karakter ataupun membangun karakter anak kita. Jadi kalau tidak ada yang namanya bersosialisasi ataupun bersentuhan ataupun berkomunikasi dengan orang lain, itu anak kita sulit nanti beradaptasi dengan lingkungannya, Bapak Ibu. Jadi manusia yang penyendiri. Itu yang saya bisa mungkin tanggapi atas pertanyaan tadi Bapak Wesley. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Pengalaman saya sekali lagi, saya yang sesedihkan adalah di situ. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak sekarang ini, no respon. Itu yang saya temukan. Saya kembalikan Pak Septi. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan. Terima kasih Pak Wesley yang sudah memberikan pertanyaan. Memang ini satu dilema besar bagi kita di dunia pendidikan. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi suatu peristiwa seperti ini. Ya, kita hanya bertatap maya saja terhadap anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang menjadi keprihatinan kita juga memang ya mau bagaimana kondisinya real seperti ini. Tetapi Bapak Ibu guru, kami itu juga sudah menyampaikan kepada sekolah di awal-awal pada saat PJJ, anak itu sepertinya antusias sekali begitu ya. Mereka bisa komunikatif. Dipikir bahwa itu adalah sesuatu yang berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kalau pada saat kita setelah kita PTM, kita buktikan dengan tatap muka, ternyata apa yang didapatkan di PJJ itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Jauh sekali, jauh sekali. Mereka sepertinya jelas di PJJ jelas jelas. Tapi setelah hadir ke sekolah, dibuktikan dengan tatap muka secara langsung, bertemu fisik, mereka dicoba untuk mengerjakan. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, kalau seperti ini ya seperti kita apa ya pura-pura begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hati nurani seorang guru tidak bisa juga seperti itu. Ya, itu yang terjadi secara jujur Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita hanya bertatap maya seperti ini melihat layar, berbeda dengan rekan-rekan itu melihat mata secara langsung fisik anak. Ada sentuhan, ada tatapan yang begitu ya keterikatan begitu ya. Keterikatan emosional itu secara PJJ tidak muncul. Ya, hanya menatap layar saja. Tetapi kalau bertemu secara fisik, oh iya, saya diperhatikan oleh guru, saya disapa langsung oleh guru. Nah, inilah kerinduan-kerinduan juga yang muncul, Bapak Ibu. Ini kita alami betul. Gejolak, dilema, itu kita alami. Ya, belum lagi kita dibatasi oleh waktu. Ya, kita kan sekarang ini menggunakan kurikulum darurat. Kita tidak bayangkan Bapak Ibu situasi darurat begitu ya. Sudah seperti apa? Ya, tidak bisa seperti dulu lagi. Maka memang betul sudah kita ada PTM, mungkin Bapak Ibu, saya yakin ada kekhawatiran itu Bapak Ibu, tetapi kami juga melihat bagaimana antusias anak yang sekarang itu terbangun dengan adanya pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas. Ya, masih terbatas. Maka memang khusus saya mohon dengan hormat di akhir pendidikan di SMP Budi Mulia, biarkan kami berjumpa dengan mereka. Bahwa inilah di mana mereka memulai tonggak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kita coba rubah stigma generasi rebahan itu. Kita dobrak kembali itu. Kita bekali mereka sekarang. Seperti yang disampaikan, sekolah di Budi Mulia bukan hanya berkaitan dengan ilmu saja. Sudah banyak sekolah-sekolah bagus di luar sana. Tapi kita coba, kita bekali juga dengan karakter, sosial, empati, dan seperti apa itu. Ya, saya rasa itu kebetulan inilah ungkapan hati kami, Bapak Ibu, ya, yang mungkin akhirnya bisa kita sampaikan kepada orang tua. Walaupun mungkin dalam tanda kutip di masa-masa terakhir mereka sekolah di sini. Seperti itu kondisi realnya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Sugianto dan juga Bapak Sigit. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Seperti itu, Papa Vincent, ungkapan hati dari kami, Bapak Ibu Guru, bahwa putra-putri kita sudah terlalu lama PJJ, ibaratnya seperti itu. Kalau saya secara pribadi ya Bapak Ibu, bahwa usia-usia mereka boleh saya katakan belum siap untuk menerima andekan PJJ. Meskipun ada dari satu kelas ya mungkin sekitar 10% memang bisa mengikuti dengan baik. Tetapi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugianto, kalau untuk secara intelektual ya itu secara pribadi-pribadi tentunya setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau dari seusia mereka kadang-kadang diberikan gadget untuk belajar, ya belum tentu 90% digunakan untuk belajar, tetapi mungkin bisa untuk digunakan dengan akses-akses yang lain. Selain itu juga sebagian besar dari orang tua, kemungkinan besar ada yang bekerja, pengawasan juga masih kadang-kadang ada yang kurang, sehingga yang kami takutkan juga dengan adanya suatu teknologi yang canggih, anak-anak kita itu belum mampu untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang harus dilakukan, bagaimana untuk bisa membatasi itu semuanya. Itu kalau dari kami, mungkin dari Papa Bisley, atau mungkin ada sesuatu hal yang mau ditambahkan lagi, mau ditanyakan kembali. Baik, terima kasih. Saya pikir mungkin dengan situasi yang seperti ini, saya merasa bersyukur juga dengan kondisi kami dan keadaan kami yang secara gadget itu agak secara tempat belajar pun terbatas. Jadi saya betul-betul bisa mengawasi semua tingkah laku anak saya ketika dia belajar PJJ. Jadi memang ketika dia belajar saya bisa melihat bahkan menit ke menit apa yang dia lakukan saya bisa pantau. Tapi yang jadi kekhawatiran saya adalah walaupun semua kita nggak bicara lagi skop Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hanya saya yang jadi kekhawatiran ketika mereka nanti akan lanjut ke jenjang selanjutnya, kompetisi itu akan terasa baru. Kita orang tua hanya bisa mendampingi mereka ketika mereka menghadapi kendala di luar sana akibat dari kualitas pendidikan yang kurang baik. Ada anak yang introvert, mereka nggak bisa cerita sama orang tuanya, itu yang bakal jadi generasi ini akan sulit. Dia tadi udah dikatakan juga mereka nggak bisa berinteraksi kalau pembelajaran tatap muka. Gestur tubuh pun bahkan guru bisa lihat anak ini ngebohong atau enggak, anak ini kerja belajar atau enggak bisa kelihatan gitu. Tapi ya itu. Di luar dari itu semua, saya cuma satu kekhawatiran saya ketika mereka lanjut. Mungkin kalau yang lanjut di Budi Mulia lagi masih bisa ketemu sama Bapak Ibu Guru. Tapi yang lanjut mungkin keluar dari Budi Mulia, itu akan terasa nanti di sana ketika mereka siap atau enggak siapnya dari hasil pendidikan online ini. Iya, memang ini kita bicara skala nasional, bahwa kualitas yang diterima semuanya situasi yang diterima itu sama, hanya penerimaan anak masing-masing yang nanti bisa survive atau enggaknya di sana mereka nanti. Saya rasa itu ya kekurangan dari kita semua mesti siap dengan kondisi ini. Ya, tapi apa boleh buat. Saya rasa pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di Budi Mulia sudah sangat baik sekali. Saya juga berterima kasih ke Pak Sugianto Limbong. Saya tahu persis ketika ada kendala jaringan, bahkan begitu concern terhadap hal-hal seperti ini secara teknis, satu persatu siswa itu dibantu. Terima kasih kepada Pak Sugianto. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan orang tua murid. Tuhan berkati. Selamat malam. Baik Bapak Wisley, selamat malam. Terima kasih juga untuk apa yang sudah diungkapkan. Dari Bapak Ibu orang tua siswa yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kami masih membuka ruang untuk kita bisa berdiskusi. Karena jika ada sesuatu hal, ya yang kita cari adalah solusi yang sama sehingga bisa
bisa menemukan titik temu andaikan ada sesuatu hal yang mungkin unek-unek ataupun sesuatu hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada kami ataupun ingin disampaikan kepada pihak sekolah. Baik, di chat room ini ada yang menanyakan Pak Sugi. Saya dengan Veronica, orang tua Rafael 9C, nomor absen 30. Anak saya akan menggunakan laptop nanti untuk ujian sekolah. Pertanyaan saya, besok simulasi ujian sekolah, apakah anak saya membawa laptop juga? Terima kasih. Silahkan Pak Sugi, monggo untuk bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Septi. Ya, Mama Rafael, terima kasih atas pertanyaannya. Jikalau memang ke depannya dalam mengerjakan ataupun mengikuti ujian sekolah menggunakan PC ataupun laptop, Bapak Ibu, bawa produknya. Yang namanya simulasi adalah trial. Takutnya nanti pada hari Senin, ketika dimulai, kalau anak-anak bermasalah dalam gadget, Bapak Ibu, secara psikologi terganggu konsentrasinya. Ya Bapak Ibu, itu pasti. Misalnya kita interview Bapak Ibu, ada trouble misalnya begitu, itu pasti mengganggu psikis kita, mengganggu fokus kita. Maka saya menyampaikan pada anak-anak, bawalah yang Anda pakai, gitu, supaya nanti di trial, dilihat di mana masalahnya. Jangan nanti pas hari H dibawa, padahal pas simulasi nggak dibawa, kan saya nanti akan mencoba, memang akan saya upayakan membantu gitu loh. Yang saya takutkan nanti anak-anak kita terganggu fokusnya. Jadi jawabannya, apakah dibawa? Jawabannya ya, bawa aja, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Sugi. Seperti itu untuk Mama Rafael, jawaban dari Pak Sugianto. Untuk simulasi silahkan untuk Rafael besok untuk membawa laptopnya sehingga nanti bisa diketahui apakah ada kendala-kendala tertentu. Ada pertanyaan lagi Pak Sugi? Ini dari... Langsung saya jawab aja kali Pak ya. Oh ya dah, silahkan Pak Sugi. Begini Pak Ibu, perbedaan antara smartphone dengan laptop dalam soal, satu, layar laptop itu dengan layar smartphone kan beda Pak Ibu. Resolusi gambar ataupun resolusi tampilan yang diberikan laptop itu dengan HP juga atau dengan smartphone itu berbeda-beda Pak Ibu. Ya, jadi kalau ditanyakan mana lebih baik, ya tergantung memang spek alatnya. Kalau memang HP-nya sudah mumpuni Pak Ibu, HP cukup. Kalau sudah mumpuni. Tapi ada mungkin anak-anak tidak fokus dengan menggunakan HP hanya layar berapa kali berapa itu, ya biar lebih besar bawa laptop. Ya, itu memang lebih bagus. Tapi nanti dibawa laptopnya supaya nanti tahu kita kekuatan internet kami itu seperti apa. Karena kekuatan WiFi antara laptop dengan HP itu beda-beda Pak Ibu. Jadi mungkin bisa di HP, di laptop enggak. Gitu. Jadi apakah dibawa? Bawa aja. Untuk mamanya Leoni, ya kalau memang yang dipakai nanti minggu depan itu HP, bawa HP. Sekali lagi, apa yang dipakai nanti, perangkat apa yang dipakai dalam mengikuti ujian sekolah, itu yang dibawa besok. Begitu. Ini ada lagi dari Gracia, selamat malam. Saya mau menanya, memang dari pihak sekolah tidak menyiapkan fasilitas keperluan untuk US-nya yang sudah disediakan di sekolah. Oke. Begini Pak Ibu ya. Kami memfasilitasi pelaksanaan ujian sekolah ini kan online. Ya kalau memang dibuatkan katakanlah komputer Pak Ibu, wah ini kami punya komputer itu hanya 40 ya Pak Sigit ya, 40 komputer Pak Ibu. Dengan jumlah anak kita itu nanti 155, satu ruangan hanya bisa 40 Pak Ibu, berapa sesi nanti Bapak Ibu kami? Maka memang kami mengupayakan ini. Saya menawarkan Google Classroom, Google Form Bapak Ibu, karena itu paling sederhana dan paling ringan dari seantero aplikasi-aplikasi yang namanya ujian. Saya masih punya aplikasi yang lain Bapak Ibu, tapi itu lebih berat. Lebih beratnya lagi nanti Bapak Ibu, itu takutnya nanti kuota ataupun kondisi internet kita tidak maksimal Bapak Ibu. Maka saya memutuskan bahwa inilah lebih ringan, inilah lebih berat, lebih simpel anak-anak untuk mengakses. Seperti yang saya katakan tadi, sekolot-kolotnya HP ini Bapak Ibu, saya masih bisa mengakses yang namanya Google Form. Padahal HP saya sudah sangat kolot Bapak Ibu. Jadi
fasilitas apa yang sudah disediakan sekolah, itu kami besok mengadakan simulasi untuk kekuatan internet kami. Itu. Kami hanya bisa menyediakan itu. Untuk media anak-anak mengakses, memang kami sangat membutuhkan Bapak Ibu memberikan sedikit yang namanya gawai kepada anak kita, mungkin HP atau mungkin tablet atau mungkin laptop untuk bisa mengerjakan atau mengikuti ujian sekolah itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Mama Mungkin Gracie. saya tambah Pak Sugi Ya. berkaitan dengan itu. Bapak Ibu, ini beda dengan ANBK. Ya, kalau dulu kan mata pelajarannya 4. Ya, katakanlah pakai lab komputer bisa beberapa sesi. Lah ini 10 mata pelajaran, padahal kami komputer hanya 40 katakanlah. Ya, belum nanti mungkin satu sesi sekian jam dikali sekian anak. Nah, ini mungkin butuh waktu hampir 3 Sebulan, minggu Pak. Bapak Ibu, Sebulan. maka kami mohon dengan sangat, kami menyediakannya internet dan sebagaimana. Kalaupun ada siswa-siswi yang memang terkendala gawe, silahkan lapor kepada wali kelas. Nanti akan kami upayakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini beda dengan ANBK. Kalau ANBK kan dulu hanya IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ya, matematika begitu ya. Nah ini kan sekarang kan 10 mata pelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Ini ada Pak Septi, mamanya Andika. Ya, Bapak Ibu, selama yang namanya ujian, saya tidak pernah melepaskan anak-anak yang memberikan konfirmasi permasalahan kepada saya. Sampai menemukan solusinya. Selama itu anak mau saya bantu, saya akan bantu. Dan memang puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anak yang bertanya kepada saya itu pasti akan berhasil. Ya, artinya ketika saya sudah menawarkan ujian Bapak Ibu, kami menawarkan ujian, artinya kan jangan diberikan beban tapi nggak mau membantu. Maka saya pastikan untuk maminya Andika, kami pasti bantu. Makanya nanti lebih gampang bagi saya untuk memperbaiki atau membantu ketika anak kita nanti ada di sekolah. Ya begitu ya, mudah-mudahan menjawab untuk mamanya Andika. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Selamat malam. Ya, silakan Bapak. Saya papanya dari Andrew, kelas 9A. Saya mau melanjutkan yang tadi pertanyaan Pak Wesley. Oh ya, silakan Pak. Oh, dari kualitas tadi Pak Sugi mengatakan menurun lah ya, kita pastikan menurun. Terus bagaimana dengan standar kualitas penilaiannya? Apakah itu juga diturunkan atau tetap? Karena kan kita juga khawatir ketika tadi Pak Sugi bicara, ketika anak itu ditanya nggak respon. Kita nggak tahu anak itu ngerti atau mau jawab atau sama sekali blank dia ya. Nah, yang kekhawatiran kita ketika kita dituntut dengan standar yang sama dengan sebelum pandemi, itu nggak akan tercapai. Bagaimana dari pihak sekolah menanggapinya, itu aja Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menanggapi pertanyaan Bapak. Bapak Ibu, sebelum menyusun soal, kami membuat kisi-kisi soalnya Pak Ibu. Jadi, kualitas soalnya memang Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri bahwa yang diajarkan adalah yang esensi aja, gitu loh. Maka semua materi-materi yang kami ujikan adalah yang esensi. Dalam artian, jika anak sudah memiliki pemahaman tentang topik ini, mereka sudah menurut kami sudah cukup untuk dibawa ke jenjang berikutnya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sebelum COVID, kalau saya bandingkan kisi-kisinya, beda Pak. Beda ya. Dulu mungkin dipertanyakan, dianalisis terlalu dalam, begitu dalam ya. Tapi kalau sekarang tidak. Jadi hanya yang esensi aja. Gitu loh. Jadi apakah kualitasnya itu rendah? Saya tidak mengatakan rendah. Tapi menurut saya cukup untuk dibawa ke jenjang berikutnya. Kalau anak kita benar-benar paham. Pengalaman saya mengajar Pak Ibu, memang saya tidak mengajar begitu mendalam. Saya akan memilah-milah topik saya, mana yang kira-kira mampu menurut saya, anak itu cukuplah membawa bekal ini ke jenjang berikutnya gitu loh. Kalau saya sampai ngomel-ngomel, anaknya tidak bisa mengerjakan, katakanlah ada soal A, sampai berlumur darah pun saya ngomel-ngomel, itu anak-anak bakalan bisa mengerjakan. Karena apa? Saya bisa apa dengan mereka kalau mereka online, Bapak Ibu? Ditanya diam aja. Bahkan
seperti ini, layar gelap Bapak Ibu. Saya nggak tahu anak-anak kita ngapain. Apakah ada di balik layar, saya nggak tahu. Ketika dipanggil nama yang nggak ada. Itu kesulitan kami Pak Ibu. Apakah saya mempertahankan dengan tipikal pengajaran saya yang dulu dengan sekarang? Tentu saja tidak Pak Ibu. Artinya, saya sekali lagi tidak mengatakan kualitas pembelajaran saya diturunkan, tidak. Tapi saya memikir dengan ini yang saya berikan kepada anak-anak saya, menurut saya ini cukup bekal mereka ke jenjang berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Ya Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jika kurang puas Pak, silakan lagi Pak ditanggapi Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Pak, saya Ya. namanya Leoni. Ya, kenapa Bu? Ya, mari Bu. Malam, Bapak Ibu guru. Saya mau tanya kalau kapan ya aktif kembali sekolah dimulai lagi? Maksudnya benar-benar normal lagi gitu Pak. Soalnya saya kan juga anak saya dan di rumah saya juga dagang. Kadang-kadang kan saya nggak selalu pantau handphone gitu kan. Terus tiba-tiba pas pelajaran yang kedua, Pak Muji, WA saya udah lihat WA-nya itu udah lama gitu kan. Leoni kok belum itu absen? Waduh, saya kaget gitu kan. Ternyata anak saya ketiduran. Aduh, saya kesel kadang-kadang. Kapan deh sekolah biar benar-benar anak saya tuh benar-benar fokus sama belajar. Waktu belajar ya sekolah gitu, saya maunya gitu. Tapi kalau saya pantau terus saya juga keteteran, saya juga mesti dagang gitu kan. Saya mesti cari uang gitu kan. Gitu Pak. Saya mau juga dengan cara apa? Saya harapkan belajarnya ya seperti kayak dulu lagi gitu sekolah gitu. Tapi saya mohon juga prokesnya tuh diperketat lagi supaya ya kita juga hati-hati juga sih. Cuma soalnya juga Leoni juga pernah kena COVID juga, dia juga trauma juga gitu kan. Tapi saya harapkan tahun depan pulih seperti kembali gitu loh Pak. Gitu aja yang saya harapkan Pak. Jadi benar-benar pas sekolah tuh anak-anak ya sekolah gitu. Jadi jangan sekolah online tuh saya sebenarnya sih nggak suka gitu. Memicu anak-anak males Pak. Saya bilang, Leoni ya Noni ini harus benar-benar sekolah. Iya ya Ma ya, Mama belajar, maksudnya bekerja dulu gitu kan, dagang dulu. Tapi tiba-tiba dapat teguran dari wali kelas itu, Leoni belum absen Bu. Loh, ketiduran Mah. Bukan, saya kesel kan, cari dulu capek gitu kan. Gitu aja Pak, saya harapkan ya. Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya akan tanggapi ya Mama Leoni. Hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi kira-kira kapan akan PTM normal. Belum ada wacana. Di media pun saya seliuran belum menemukan kira-kira tahun ajaran baru apakah PTM, saya belum menemukan. Ya mudah-mudahan dengan kondisi yang semakin baik ya, artinya tidak ada lagi begitu menakutkan COVID ya, tapi tetap kita mewanti-wanti mudah-mudahan tidak melonjak lagi, berhubung lagi nanti ya setelah ini kan ada Lebaran mungkin ya, mudah-mudahan tidak menambah lagi kasus-kasus COVID. Ya doa kami memang Bapak Ibu, saya selagi guru, kapan ini selesai gitu loh. Secanggih-canggihnya kami menggunakan teknologi Pak Ibu, tidak akan bisa memaksimalkan pembelajaran kami kepada anak kami. Sekali lagi, kami tidak bisa bantu pantau apa yang dikerjakan anak kita. Ya, jadi jangankan melihat mereka mengerjakan gitu. Layar gelap Bapak Ibu, gelap doang gitu. Jadi memang suntuk, pusing gitu ya, sebel, kesel, nggak direspon gurunya. Itulah yang kami alami. Istilahnya kalau makan makanan itu nano-nano Bapak Ibu, perasaan guru itu. Kadang senang ada respon. Yang respon nanti itu aja Bapak Ibu sampai kenal kita. Ya, Leoni saya masih kenal 9D, paling sering buka kamera kalau ikut Zoom saya. Ya itu hanya pelipur lara saya. Yang lainnya gimana coba? Seperti saya katakan tadi, rasa saya nano-nano. Pengen bejek gitu lah. Misalnya anak pengen ditabok, pengen dicubit gitu loh ya. Itu hal istilahnya Pak Ibu. Kalau di sekolah, saya masih berani bercanda dengan anak-anak. Artinya kan, saya mengupayakan supaya suasana cair gitu ya.
guru-guru juga mengupayakan itu. Kami menghimbau guru-guru di awal PTM jangan mengajar terlalu keras gitu loh. Ibaratnya anak SD kelas 1 diajak sekolah langsung disuruh berhitung, wah bisa pusing anak-anaknya. Artinya dengan kondisi begini pelan-pelan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti semakin terbiasa ke sekolah, habitnya itu kembali lagi. Oh inilah habit yang sebenarnya kita terus sekolah, bukan rebahan di rumah. Ya, itu harapan kita, mudah-mudahan nanti ya doa kita Bapak Ibu bulan tahun ajaran baru nanti ya bisa PTM kita. Tapi apakah benar-benar PTM? Saya belum tahu karena belum ada wacana yang saya baca Pak Ibu. Begitu ya. Ya, Kembali saya lagi. harapkan ya. Doain ya, Ya. Pak. Amin. Kita doakan Bu. Ya. Amin. Masih ada Pak Ibu pertanyaan? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Jam 9 terakhir. Mungkin berkaitan dengan ujian sekolah, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan, biar kalau ada kendala atau apa, sekali lagi berkaitan dengan ujian sekolah ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari orang tua, ya misalnya nganternya jam berapa, jemputnya di mana, atau seperti apa, ya monggo. Sekali lagi nanti anak-anak itu tidak kita kumpulkan jadi satu, tetap mereka langsung ke ruangan masing-masing. Misalnya bolehkah bawa bekal? Nah itu mungkin ada pertanyaan. Terus kalau ada sesuatu hal bagaimana, silahkan ditanyakan. Mumpung Bapak Ibu ya masih ada waktu untuk persiapan, silahkan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu jika ingin menanyakan sesuatu hal yang masih berkaitan dengan ujian sekolah untuk menanggapi kepulangan itu tadi. Untuk informasinya Bapak Ibu, untuk kepulangan anak-anak kita nantinya tidak semua ruang keluar bersama, tetapi nanti mohon ketika menjemput itu tetap diberikan jeda dari jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Sugi minimal 10 sampai 15 menit ya Bapak Ibu. Karena nanti mulai pelaksanaan ujian sekolah kami akan mensterilkan area sekolah sehingga penjemputan sudah tidak seperti beberapa bulan ini. Kalau untuk beberapa bulan ini Bapak Ibu diizinkan sepeda motor masuk sampai lapangan SMP. Kalau untuk yang nanti mulai ujian sekolah, itu penjemputan kembali seperti semula. Harus dijemput dari depan gerbang, sehingga sepeda motor sudah tidak boleh masuk ke area dalam kompleks sekolah. Sehingga nanti dari jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Sugi, itu nanti mohon untuk bisa prepare waktunya, ya paling cepat 10 menit lah Bapak Ibu ya. Paling cepat 10 menit, dan di hari Senin nanti, itu semua unit sudah melaksanakan PTM. Sehingga dari unit SD, unit SMA, itu putra-putri kita semuanya sudah mulai PTM kembali, mohon untuk bisa memperkirakan waktunya, juga mohon untuk kerjasamanya Bapak Ibu, karena setidaknya bahwa bukan hanya anak-anak juga, kadang-kadang kami melihat ada orang tua, entah orang tua SD ataupun SMP ataupun SMA, kadang-kadang ada yang di area sekolah, sehingga ya akan semakin menambah kepadatan, akan semakin menambah kerumunan. Nah itu menjadi sesuatu hal yang mohon untuk sangat-sangat dihindari. Itu Bapak Ibu. Pak Septi, saya mau nanya nih. Oke Ibu, silahkan Ibu. Saya ibunya Sabrina. Nanti cuma ini bukan berkenaan dengan ujian sekolah sih, cuma nanya aja setelah ujian sekolah itu biasanya suka ada perpisahan, acara perpisahan gitu. Kira-kira diadakan nggak ya nanti? Untuk acara perpisahan kami usahakan akan kami adakan Ibu, karena sudah terlalu lama ya putra-putri kita, boleh dikatakan kemarin waktu kelas 7 ataupun kelas 8, kelas 9 mereka sama sekali tidak ada acara, tidak ada kegiatan. Ya nanti di akhir ketika mereka kelas 9 kami upayakan untuk tetap mengadakan seremonial graduation, nanti tetap kami adakan, tetapi nanti tetap melihat situasi dan kondisinya yang memungkinkan acaranya seperti apa akan kami laksanakan itu. Ya mudah-mudahan ada lah ya Pak ya, jangan sekedar zoom gitu doang kan, kayaknya nggak berasa gitu Pak. Iya Ibu, terima kasih.
Terima kasih untuk masukannya, Bu. Nanti kami pasti akan buatkan, Bu. Jadi setidaknya ada suatu kenangan lah ya. Mereka biar ada sesuatu hal yang dirindukan untuk selalu kembali ke SMP Budi Mulia, Ibu. Iya. Mungkin Soalnya, Pak, sekedar tambahan saja Bapak Ibu, sesuai Ya. surat edaran itu baru muncul tanggal itu kurang lebih 15 Juni Bapak Ibu. Tetapi itu belum ada kepastian surat edaran susulan. Sementara informasi yang kami peroleh untuk pengumuman kelulusan akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni. Ya, informasi sementara, tetapi mungkin ada perubahan, nanti secepatnya kami akan informasikan kepada orang tua. Itu ya, untuk SMP, pengumuman kelulusan di informasi terakhir itu 15 Juni. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan di chat room, Ibu Catherine. Selamat malam, Pak. Saya mamanya Andreas dari kelas 9A. Apakah seragam masih sama jadwalnya? Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Septi. Suara saya cukup terdengarkah? Terdengar, Ibu. Untuk seragam masih sama seperti yang selama ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat Pramuka, dengan atribut-atributnya terus sama Ibu, seperti yang sudah-sudah. Baik itu sepatu, kaos kaki, rambut, kemudian putri itu harus diikat, dirapikan, rambutnya itu sama. Kebetulan tadi pagi kami sudah sampaikan kepada putra-putri. Seperti itu untuk mamanya Andreas, 9A. Kemudian tadi juga ada waktu istirahat 30 menit. Bapak Ibu, semua peraturan sama seperti saat kita melakukan PTM 100% di bulan Januari kemarin. Itu saja tambahan dari saya, Pak Septi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Catherine. Seperti jawaban dari Ibu Catherine, Mama Andreas, ya tadi untuk jadwal penggunaan seragam masih sama seperti ketentuannya, serta peraturan-peraturan yang lain, kerapian-kerapian yang lain juga mohon untuk bisa ditekankan kepada putra-putri kita semuanya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Dari Papa atau Mamanya Jesslyn kelas 9C. Selamat malam Bapak Ibu Guru, mau bertanya setelah anak-anak ujian sekolah, apakah masih ada kegiatan? Terima kasih. Monggo kepada Ibu Catherine bisa untuk memberikan tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang telah tadi didiskusikan bagaimana putra-putri kita, maka setelah ujian sekolah, kami memang tidak bisa lagi membekali putra-putri kami dengan kegiatan akademik. Namun sebelum putra-putri kami meninggalkan SMP Budi Mulia, maka kami akan memberikan juga bekal yang non-akademik yang akan menjadi bekal putra-putri di tingkat selanjutnya, baik itu dari karakter maupun dari pembentukan iman yang nanti tentunya waktunya dan jadwalnya akan kami berikan. Kebetulan memang ada di bulan April dan juga akan kami siapkan satu lagi di bulan Mei. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi putra-putri tetap masih ada kegiatan. Bahkan kami juga masih melibatkan untuk kegiatan-kegiatan sekolah ya Pak Septi ya. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan hari-hari nasional, maka putra-putri kelas 9 masih kami libatkan. Semoga saja hal ini bisa mengobati kangen putra-putri kita yang selama ini tidak bisa sekolah dengan PTM. Seperti itu Ibu. Jadi masih ada kegiatan ya Ibu. Jadi akademik mungkin kami tidak bisa memberikan bekal lagi, tapi kami sekolah kami masih ingin banget putra-putri ini memiliki hal yang terbaik sebelum meninggalkan sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak Septi. Terima kasih Ibu Catherine sudah memberikan tanggapannya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Catherine untuk Mama atau Papa Jesslyn kelas 9C bahwa untuk kegiatan-kegiatan sudah kami programkan untuk kelas 9 nantinya masih ada beberapa kegiatan.
Meskipun yang tidak berhubungan dengan akademik, tapi kami mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya berkaitan dengan karakter ataupun nanti pedoman-pedoman untuk pembekalan-pembekalan agar nanti di jenjang selanjutnya putra-putri kita ini semuanya semakin siap. Selain itu juga nanti untuk kegiatan lomba-lomba kami masih izinkan untuk putra-putri kelas 9 itu ikut meramaikan ataupun mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada, Pak, dari orang tua. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk Masih ada itu, berkaitan Resen. Nicholas. 9. Nicholas dari kelas 9A Raisen, tetapi sepertinya diturunkan lagi Pak Sigit. Dari Papa atau mamanya Nicholas kelas 9A, apakah ada pertanyaan? Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sebelum pengumuman kelulusan itu putra-putri masih menjadi milik kami Bapak Ibu ya. Masih menjadi bagian dari warga SMP Budi Mulia. Jadi Bapak Ibu nanti jangan sampai kemudian sudah punya planning mau diajak jalan-jalan atau kemana. Nah, itu kan masih ada proses tanda tangan, cap 3 jari, dan seperti apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti setelah 15 Juni, nah ini kan sudah resmi kami kembalikan kembali kepada orang tua, tapi sebelumnya ya masih menjadi anak kami, begitu ya Bapak Ibu. Yang tetap kami adakan kegiatan-kegiatan, ya. Seperti itu. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari panitia. Mungkin dari saya, Bapak Ibu, kami mohon banget putra-putrinya dijaga kesehatannya. Hari Senin kita sudah mulai ujian, prokesnya dijaga, sehingga kami berharap dalam 1 minggu itu seperti yang disampaikan Pak Sugi, bahwa putra-putri semuanya sehat, sehingga tidak ada lagi putra-putri yang ujian susulan. Nah, jika memang ada satu hal, silakan menghubungi wali kelas. Kemudian juga tata tertib seperti yang tadi disampaikan, bahwa seragam tetap seperti yang ada pada tata tertib kami. Yang kedua juga pukul 7 diharapkan putra-putri sudah sampai di sekolah. 7.30 dimulai Bapak Ibu, tetapi 7.15 bel sudah dibunyikan karena harus mengisi daftar hadir, putra-putri harus menyiapkan gawainya, kemudian juga harus doa. Nah, seperti itu, maka 7.15 bel itu sudah dibunyikan dan putra-putri sudah masuk ke ruangan. 11.30, seperti yang ada di jadwal itu, memang bel dibunyikan untuk selesai. Seperti yang telah disampaikan Pak Septi, mohon diberi jeda 10 menit penjemputan, karena putra-putri harus membereskan gawainya, kemudian kami harus berdoa, dan keluar itu pun diatur per ruang. Jadi mohon ini dicermati. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Sugi, silakan. Baik, Bapak Ibu, tambahan dari saya mungkin sebagai kata-kata terakhir dari saya. Apa ya? Sangat emosional sebagai saya ini minggu terakhir untuk anak-anak itu bagi saya di ujian ya. Mari kita dukung Bapak Ibu anak-anak kita dalam melaksanakan ujian, artinya dalam seminggu ke depan diajak anak-anak kita tidak terlalu ditekan supaya mereka benar-benar fresh, mereka benar-benar siap untuk mengikuti ujian sekolah dengan baik. Ya, apapun hasilnya Pak Ibu, kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kita selalu berusaha. Hanya situasi yang seperti ini yang mungkin menghambat perkembangan mereka. Tapi kami percaya sekali lagi Pak Ibu, mari kita dukung. Dukungan kita, dukungan orang tua dari rumah, dukungan kami dari sekolah. Saya yakin akan kembali membangkitkan mindset ataupun habit anak kita ke sekolah. Itu yang saya harapkan, itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan nanti dengan situasi ini ya
dan kita memperoleh sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita dukung, kita sukseskan pelaksanaan ujian sekolah. Sekali lagi, apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Jangan terlalu dipaksakan atau uring-uringan. Ya, saya selalu menghargai, kami selalu menghargai sekecil apapun talenta anak kita itu pasti bermakna nanti dalam kehidupan mereka. Mungkin begitu dari saya sebagai closing kata-kata untuk kita semuanya. Pak Septi, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Sugi untuk closing statement-nya ya, Bapak Ibu. Tentunya putra-putri kita semuanya memiliki talentanya masing-masing. Mereka sudah berjuang dengan sebaik-baiknya. Peran dari kita sebagai orang tua adalah kita mengarahkan, kita mendukung. Dan juga bahwa ya pendidikan saat ini sudah sangat jauh berbeda. Bahwa sekarang yang kita utamakan adalah merdeka belajar. Tetapi tentunya merdeka yang ada batasan-batasannya, bukan hanya asal merdeka ya Bapak Ibu. Itu tanggung jawab yang sangat berat untuk kita semuanya tentunya, bahwa kita harus bisa mengarahkan mereka semuanya untuk menuju ke arah merdeka belajar tersebut, yang nanti ke depannya akan menjadi suatu bekal untuk mereka semuanya. Karena mereka semuanya nanti akan menjadi orang-orang yang dewasa. Kami harapkan bahwa nanti di kehidupan mendatang, apa yang sudah kita semua ajarkan, apa yang sudah kita semua dampingi ini, bisa untuk menjadi suatu bekal di masa depan bagi mereka semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di akhir acara. Kita semuanya sudah membahas, bertanya jawab untuk segala sesuatu hal yang semoga nanti ketika ujian sekolah tidak ada satu kendala yang ada. Andaikan memang nanti ada sesuatu hal, mohon tetap dapat dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Wali kelas, ya mumpung untuk pelaksanaan ujian sekolah ini baru akan dilaksanakan. Sehingga nanti ketika pelaksanaannya, ya marilah kita berdoa bersama-sama agar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan juga usaha dari putra-putri kita semuanya ini nanti akan mendapatkan suatu hasil yang baik untuk mereka semuanya melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Mohon kepada Ibu Yovita Setianingrum untuk menutup dengan doa. Kepada Ibu Ningrum, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Septi waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri seluruh acara kita malam ini, marilah kita tutup dengan doa. Sekali lagi mohon maaf, doa akan kami pimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa yang mempunyai keyakinan yang lain. Kami persilahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucapkan syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan di dalam kegiatan kami malam hari ini. Syukur dan terima kasih kami boleh duduk bersama dengan orang tua siswa-siswi kami kelas 9 untuk membicarakan persiapan-persiapan dan juga rencana-rencana kami dalam pelaksanaan ujian sekolah putra-putri kami yang akan kami laksanakan minggu depan. Berkatilah segala rencana dan persiapan kami, sehingga apa yang sudah kami persiapkan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan persiapan kami dan tentu saja seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula putra-putri kami ya Bapa yang akan melaksanakan ujian sekolah minggu depan. Berilah mereka semua kesehatan dan berkati segala usahanya dalam mempersiapkan ujian tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan ujian tersebut dengan baik dan tentu saja dapat memperoleh hasil sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Kami serahkan segala persiapan dan juga rencana-rencana kami ke dalam tangan penguasaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati segala acara kami, ujian kami, sehingga boleh berjalan dengan lancar nantinya. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sepsi. Terima kasih banyak Ibu Ningrum yang sudah menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Dengan ditutupnya acara pada malam hari ini dengan doa, Bapak Ibu, berakhir juga untuk pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan ujian sekolah SMP Budi Mulia tahun 2022. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, andaikan ada salah kata dari tutur kata saya, sikap, atau ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini silahkan Bapak Ibu tamu undangan yang mengikuti Zoom meeting boleh untuk meninggalkan Zoom meeting dan selamat untuk melanjutkan semua aktivitas serta kegiatannya. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak Ibu semuanya berikan. Semoga nanti pelaksanaan ujian sekolah di SMP Budi Mulia dapat berjalan dengan lancar. Mohon untuk dukungannya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, mari Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Ya, Bapak Ibu. sama-sama. Sama-sama. Iya, terima kasih kembali.